Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 April 2024. Saudara, di pagi yang cerah ini kembali saudara kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lepaskan penghalang yang menghalangi perjumpaan kita dengan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kemarin saudara kita semua diajak bagaimana awal perjumpaan Yesus kepada Maria yang sedang sedih, kalut, ketakutan, dan pikirannya penuh kekalutan melihat kubur Yesus yang kosong. Awalnya Maria saudara tak mengenal dia. Dan hari ini saudara, kembali kita renungkan perjumpaan Yesus dengan dua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, sambil bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lukas 24 ayat 14 sampai dengan 15. Saudara, mereka putus asa atas kematian Yesus. Mereka berpikir Yesus dapat berkuasa dan membebaskan kehidupan mereka dan bangsanya saudara. Tapi nyatanya saudara, apa yang dipikirkan mereka itu bertolak belakang saudara. Justru Yesus mati di salib dan ini mereka berpikir sia-sia saja mengikuti Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani pun sering kita merasa kecewa dan putus asa saudara. Putus asa karena persoalan hidup kita yang kita alami ini tiada henti-hentinya. Ekonomi yang serat, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, dan lain sebagainya persoalan kesulitan hidup kita. Kita telah banyak berdoa dan berdoa terus. Sudah berapa banyak kita berlutut dan berdoa mohon kepada Yesus. Kita berharap Yesus dapat segera menolong menyelesaikannya. Tapi saudara, nyatanya saudara, semua terus berlanjut. Kita kecewa, putus asa dengan Yesus. Kita merasa Yesus sangat jauh, Yesus tak mendengarkan keluhan kita. Injil Lukas yang kita baca dan renungkan hari ini saudara, memperlihatkan bagaimana dua orang murid yang merasa putus asa dan kecewa atas kematian Yesus. Di dalam perjalanannya menuju Emmaus, Yesus menjumpai mereka. Tetapi saudara, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia, mengenal Yesus Tuhan kita. Lukas 24 ayat 16. Kita sering seperti kedua murid ini, di mana sering tak mengenal akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus selalu hadir dan menyapa kita saudara. Tapi oleh karena ada sesuatu yang menghalangi mata kita, mata hati kita, telinga kita, bahkan hati kita ini saudara, kita tak melihat dan merasakan kehadirannya. Hal-hal apa saja yang menghalangi itu saudara? Yang menghalangi bukan dari luar saudara, bukan dari luar diri kita, justru dari dalam diri kita. Penderitaan di dalam diri kita, penderitaan, kesedihan, ketakutan yang membelenggu diri kita, membuat pikiran kita berasumsi yang negatif. Inilah yang menghalangi kita untuk dapat mengenal Yesus. Kegagalan demi kegagalan yang membuat kita menderita, putus asa, kecewa. Kita rasakan kenyataan yang tak sesuai harapan. Yesus yang menjadi harapan kita satu-satunya kini telah mati. Inilah pikiran dalam kekalutan dua orang tersebut saudara, juga kita alami saat ini. Injil hari ini
mau menyampaikan kepada saya dan saudara, kepada kita semua sebagai orang percaya. Janganlah kita tak mengenal Yesus atau tidak percaya kepada Yesus di saat hati kita dipenuhi kekecewaan, kegagalan dalam hidup, penderitaan yang tak ada ujungnya. Dan janganlah kita berasumsi Tuhan sudah mati dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi di dalam kehidupan kita. Jangan kita pikirkan demikian, saudara. Kalau begitu, apa yang harus kita perbuat? Pertama, saudara, jangan pernah tinggalkan persekutuan, saudara. Ayat 13 sampai dengan 20. Yang kedua, pahami firman dengan benar. Ayat 21 dan 3, menyadari bahwa Yesus tak pernah meninggalkan kita. Yesus senantiasa setia, selalu menyertai kita. Dengan 3 poin ini, maka kita tak perlu lagi takut, saudara, menjalani pergulatan-pergulatan hidup yang ada di depan kita. Karena Yesus yang telah mati itu telah bangkit dan selalu bersama kita. Haleluya. Semoga dengan renungan hari ini kita menyadari Yesus Tuhan selalu menyertai kita, dan kita tak perlu lagi kecewa, putus asa, karena Dia, Yesus Tuhan kita, yang telah mengalahkan maut, kita ikut dimenangkan dalam kebangkitannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.